Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan materi perkembangan anak usia dini umur 7-12 tahun. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Siti Nurlaila, kedua Nur Syakia, ketiga Mardia Ismail, keempat Khalifia Nur, dan yang kelima Salma Ashila. Baik, bahasan kita yang pertama yaitu tentang perkembangan fisik motorik. Saya akan membacakan slide-nya. Perkembangan fisik motorik, arti dari perkembangan fisik motorik adalah bertambahnya kemampuan atau skill individu dalam pola teratur dan terorganisasi serta berlangsung selama individu hidup. Hal ini sebagai hasil dari proses pematangan. Nah, sedangkan arti dari motorik adalah proses kemampuan gerak seseorang dalam sebuah gerakan biologi atau mekanika yang menyebabkan terjadinya suatu gerakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan motorik adalah suatu perubahan dalam perilaku gerak yang memperlihatkan interaksi dari pematangan makhluk dan lingkungannya. Pada manusia, perkembangan motorik merupakan perubahan kemampuan gerak dari bayi sampai dewasa, yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan kemampuan gerak. Aspek perilaku dan perkembangan motorik saling mempengaruhi satu sama lainnya. Teman-teman, perkembangan motorik pada usia sekolah sejatinya dipengaruhi oleh tuntas atau tidak tuntasnya perkembangan motorik pada usia bayi dan anak ya, di usia 0 sampai 6 tahun. Bagi mekanik usia sekolah dan remaja, pertumbuhan dan perkembangan fisik yang optimal adalah sangat penting, sebab pertumbuhan atau perkembangan fisik anak secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi perilaku sehari-hari. Secara langsung, pertumbuhan fisik anak akan menentukan keterampilan anak dalam bergerak. Sedangkan secara tidak langsung, pertumbuhan dan perkembangan fisik akan mempengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri dan orang lain. Ini akan terlihat nantinya dari pola penyesuaian diri anak secara umum di lingkungannya. Selanjutnya, prinsip perkembangan motorik itu ada beberapa. Yang pertama adalah bergantung pada perkembangan otot dan syaraf seseorang. Yang kedua, belajar motorik tidak terjadi sebelum anak matang. Maksudnya, gerakan motorik belum dapat dikuasai dengan baik sebelum mekanisme otot dan syaraf anak berkembang. Yang ketiga, mengikuti pola yang diramalkan. Yang keempat, dimungkinkan menentukan norma perkembangan. Yang kelima, urutan perkembangan motorik. Dan yang keenam, perbedaan individu dalam laju perkembangan motorik. Nilai-nilai yang terdapat dalam perkembangan motorik yaitu ada pengalaman, hak dan kesempatan beraktivitas, keseimbangan jiwa dan raga, mampu berperan menjadi diri sendiri, serta kesehatan yang baik. Perkembangan motorik bertujuan untuk mengkaji tahapan dari perkembangan individu tersebut. Apakah gerak individu tersebut sudah sesuai dengan masanya atau belum? Sedangkan fungsi perkembangan motorik yaitu penguasaan keterampilan seorang anak dalam melakukan tugas gerak yang diberikan. Kualitas seorang anak dapat dilihat dari sejauh mana dan sebanyak apa keberhasilan yang telah didapatkan oleh seorang anak dalam mengerjakan tugas-tugas gerak yang diberikan. Perkembangan fisik motorik pada anak.
Perkembangan fisik motorik pada anak terbagi menjadi dua. Yang pertama, motorik halus. Motorik halus adalah perkembangan gerak yang meliputi otot kecil dengan koordinasi mata dan tangan. Dan perkembangan motorik kasar. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar, sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh usia, berat badan, dan perkembangan secara fisik. Perkembangan kognitif adalah kemampuan yang dimiliki seorang anak untuk memahami sesuatu. Adapun tahapan-tahapan yang dimiliki seorang anak dalam perkembangan kognitif. Yang pertama, tahapan sensorik motor, yaitu rentang usia 18-24 bulan. Pada saat ini, bayi menggunakan pengalaman sensorik melihat dan mendengar dengan tindakan motorik, yaitu menggapai dan menyentuh. Perkembangan utamanya adalah menyadari adanya objek dan peristiwa terjadi secara alami dari tindakannya sendiri. Tahapan yang kedua adalah pra-operasional, yaitu rentang usia 2-7 tahun. Pada tahapan ini, anak tidak bisa menggunakan logika dan hanya berpikir pada tingkat simbolik. Tahapan ketiga, tahapan operasional konkret, yaitu rentang usia 7-11 tahun. Di tahapan ini ditandai dengan pemikiran yang berkembang menjadi terorganisir dan rasional. Anak juga sudah cukup dewasa dalam menggunakan pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkannya logika pada objek fisik. Tahapan yang terakhir atau tahapan keempat adalah tahapan operasional formal, yaitu rentang usia 12 tahun ke atas. Pada usia 12 tahun hingga dewasa, remaja mampu berpikir secara abstrak dengan manipulasi ide yang berada di kepalanya. Di usia ini juga mereka mampu menghitung secara matematis, kreatif, penalaran, abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakannya. Selanjutnya ada perkembangan anak. Perkembangan bahasa pada anak. Bahasa sendiri merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa merupakan faktor hakiki yang membedakan manusia dengan hewan. Bahasa juga merupakan anugerah dari Tuhan, yang dengannya manusia dapat mengenal atau memahami dirinya, sesama manusia, dan alam. Bahasa erat kaitannya dengan perkembangan berpikir individu. Perkembangan pikiran individu tampak dalam perkembangan bahasanya, yaitu kemampuan membentuk pengertian, menyusun pendapat, dan menarik kesimpulan. Lalu, bahasa anak berkembang dari sederhana ke kompleks, dalam pola yang dapat diramalkan pada setiap individu. Anak-anak dapat mengembangkan sinteks atau arti kata, menggunakan kata dalam kalimat, dan membuat pengertian. Perkembangan bahasa anak merupakan kombinasi antara interaksi sosial, perkembangan emosinya, kemampuan kognitif, dan perkembangan fisik atau motoriknya. Perkembangan bahasa dibagi menjadi dua, yaitu satu, tahap pralinguistik. Tahap ini berlangsung pada fase bayi. Anak berusaha melakukan komunikasi dengan ibu dan orang-orang di sekitarnya dengan cara menangis, menjerit, dan tertawa. Kemampuan ini akan meningkat dengan bentuk komunikasi yang lebih verbal, yaitu ia mulai dapat mengoceh meski kata-kata yang ia ucapkan masih belum jelas. Lalu yang kedua, tahap linguistik. Ini adalah fase anak belajar berbicara. Pada tahap ini, anak sudah dapat mengucapkan kata-kata dengan baik seperti orang dewasa. Ia juga sudah dapat merangkai banyak kata dalam satu kalimat. Periode kritis perkembangan kemampuan bahasa anak terjadi pada usia dini. Perkembangan bahasa anak usia dini berdasarkan tahap usia. Yang pertama, usia 0-12 bulan, anak sudah dapat merespon suara, menunjukkan ketertarikan sosial terhadap wajah dan orang, babbling atau mengulang konsonan atau vokal, memahami perintah verbal, dan mampu menunjukkan ke arah yang diinginkan. Yang kedua, pada usia 1-2 tahun, anak sudah bisa memproduksi dan memahami kata-kata tunggal, mampu menunjuk bagian-bagian tubuh, dan perbendaharaan katanya meningkat pesat. Anak mulai memahami makna di balik pernyataan maupun instruksi sederhana seperti lempar bola, ambil mainan, dan tepuk tangan. Yang ketiga, pada usia 2-3 tahun, anak mampu memahami percakapan yang familiar.
misalnya oleh keluarga, mampu melakukan percakapan melalui tanya jawab dan mampu bertanya kenapa. Ia juga sudah mampu mengucapkan kalimat yang terdiri atas dua kata atau lebih tepat seperti tak mau, dan kue, maksudnya makan kue, patu, maksudnya apa itu, meski pengucapannya belum sempurna. Yang keempat, pada usia 3-4 tahun, seiring meningkatnya keterampilan anak dalam bersosialisasi, kemampuan berbicaranya pun semakin membaik. Pemahaman kosakatanya semakin luas, ia telah mampu memahami konsep-konsep warna, bentuk, ukuran, peristiwa, rasa, tekstur, dan bau. Yang kelima, pada usia 4-5 tahun, kemampuan bicara anak usia 4-5 tahun hampir sama dengan orang dewasa. Pada usia ini, si kecil sudah bisa membedakan kata kerja dan kata ganti seperti makan, minum, mandi, dan tidak mau. Anak kini sudah bisa memberikan kritik, mengajukan banyak pertanyaan, bahkan menyuruh atau memberitahu. Yang keenam, pada usia 5-6 tahun, pada usia ini perkembangan bahasa anak sudah sangat kompleks. Ia sudah bisa memahami bahwa bahasa bukan sekedar ucapan, tetapi mengandung makna yang lebih luas. Melalui bahasa, anak dapat menyatakan pendapatnya, mengekspresikan keinginan, penolakan, dan kekagumannya, berinteraksi dengan teman-teman sebayanya, dan berimajinasi. Yang ketujuh, pada usia 7-12 tahun, anak mulai paham menggunakan penekanan nada dalam kalimat. Ia mampu bercerita dengan baik dan menarik seiring dengan semakin banyak kegiatan belajar di sekolah. Pada usia ini, anak juga akan mampu memberikan ide atau pendapatnya, bahkan mampu bercerita seperti orang dewasa. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.